hanya ngasih uang 30.000, hanya ngasih uang 30.000, padahal bensinnya 60.000. Enak tahu iki dikat iki yo. Iya, iya. Ora juri. Ora juri. Ora. Ya saya dulu itu sampai sampai ngenes mas. Iyalah ngenes saya yo sampai pol lah. Dalam arti pol itu ya uang uang 20.000 aja itu buat 1 bulan. Saya dulu itu uang 20.000 itu buat 1 bulan. Bayangkan, iya kerja naik sepeda ontel-onto, iya Iya, kerja itu kerja. naik sepeda ontel-onto, uang 20.000 itu buat beli pulsa 5.000, buat beli pulsa SMS-an itu loh. Dulu Indosat kan ada itu, Belum menikah ya, belum menikah. belum Indosat 1.000. Itu Di pabrik PT. iya di Ya, salah satu satu pabrik. pabrik itu kan. Terus yang 15.000 ini ya buat jaga-jaga tok sampai sebulan. Sebulan. Gaji saya tak kasihkan orang tua gitu. Nah itu yang paling ngenes, saya sampai nangis di kamar. Weh, teman-teman saya sudah pada sukses, bahkan ya pada beli motor baru. Saya tok yang saya yang belum belum. Wah, saya nangis sampai di kamar. Akhirnya saya harus yakin, saya harus bisa bangkit. Gitu, Mas. Kalau pas sudah menikah ya titik terendahnya ya ketika itu waktu itu istri saya di Pekalongan, saya di Kudus. Nah, itu masa-masa ya masa-masa yang menurut saya cukup sulit. Di antaranya saya tetap pikiran dalam arti istri saya di sana, anak saya di sana, tapi saya di Kudus. Nah, pernah ada ini istri saya itu sampai kehabisan uang. Boleh diucapkan Mas ya, ini istrinya di mana maksudnya? Nanti aja. Nanti aja. Oke, ini. Istri saya itu sampai kehabisan uang di Pekalongan. Dia nggak mau ngomong. Badan istri saya sampai kurus, saya juga kurus. Sampai kurus sih pas waktu dia Perjalanan masih pakai motor ya pakai dulu. motor. Aku tahu inget ya, pakai motor ya. Bolak-balik Pekalongan. Betul, pakai motor. Habis kuliah terus balik sana. Wah, gitu. Itu istri saya sampai kurus, kehabisan uang pas saya di Kudus, dia nggak ngomong. Bener-bener kehabisan uang. Itu saya malam, kalau nggak salah habis sisa apa jam 9 gitu loh. Saya langsung berangkat ke Pekalongan. Jam 2 pagi langsung bertolak ke Kudus. Hanya ngasih uang 30.000. Hanya ngasih uang 30.000. Padahal bensinnya 60.000. Sini 60.000, Ke sana cuma ngasih uang 30.000, terus balik lagi ke Kudus. Bayangkan, itu pernah saya titik terendah itu. Kali aja lah. Iya, perjuangan. Apalagi pas masih hamil. Istri gimana itu istri? Ngeluh nggak maksudnya ada maksudnya? Pastilah gini, kalau orang udah berkeluarga pasti kalau tidak seimbang adalah cobaannya kan gitu. Maksudnya dalam arti pikirannya orang iso podo lah. Maksudnya ngene, podo sama podo duit. Cuma sama-sama nggak punya uang, sama istrinya nggak punya uang, yang suaminya nggak punya uang. Kalau di masyarakat umum biasanya itu mesti cekcok lah, perdebatan tukaran cokone wong. Ngono. Maksud dalam arti tukaran itu mesti pendapat mesti ada. Ya. Gitu. Alhamdulillahnya pas pada saat itu saya sangat beruntung sekali dengan istri saya. Dia itu tidak tidak terus meminta lebih apa yang di luar batas saya. Jadi ya memang diterima. Ya, saya pengertian lah. Tapi nggak ya saya salut juga melihat Pekalongan Kudus
balik Iya. kuliah guys, balik kuliah jam 5 guys, Langsung ke langsung Pekalongan. Pekalongan guys, saya Iya. esok kuliah nih mangkat nih guys, Nah, dari Pekalongan. dari Pekalongan guys. Bayangkan itu pernah. Dan sekarang dulu alhamdulillah kita nggak pernah berantem membahas keuangan. Kalau sekarang malah sering berantem kecil masalah uang. Kenapa? Bukan karena kurang uang, tapi lupa naruh kembalian. Lupa naruh kembalian. Jadi biasanya ada uang Anting letak. nggak tahu mau ditaruh di mana, tapi seneng juga. Senengnya nanti kalau sudah ketemu seneng. Tiba-tiba di tas ada banyak, kok masih ada banyak uang ini. Nah, jadi seneng. Ya, kembaliannya kemarin. Jadi kita sering berantemnya masalah lupa naruh kembalian. Iya. Mungkin teman-teman juga banyak yang seperti itu, lupa naruh kembalian. Ya, itu yang banyak uang lah. Kalau saya sih enggak lupa naruh. Enggak ada kembaliannya kok pas-pas. Iya, ya. Alhamdulillah kita harus bersyukur, Mas. Sama-sama bersyukur. Kuncinya itu bersyukur. Saya yakin jenengan juga tidak akan kurang duit lah. Saya tidak kurang duit. Saya kurang istri. Istri isi ATM. Malah isi ATM. Kan istri. Sekarang nggak pakai sekarang banyak kan nggak pakai uang cash. Pakainya kredit card, pakainya tabungan elektronik. Iya, memang sekarang itu ya itu tadi sistem ya. Iya. Di kita itu sama saja kayak dikendalikan oleh apa ya, tulisan itu tadi, angka. Kalau dulu kan barter, punya etelo dijoli robot lah sekarang, ganti ke robot sama aplikasi tulisan. Iyalah, yang kok enggak itu di ATM itu uangnya katakanlah 2 juta, kan cuma angka itu. Iya apa enggak? Cuma angka loh, tulisan loh. Iya enggak? Tulisan ditarik kertas. Tulisannya ya tulisan lagi. Tulisan. Jadi ya itu, kita itu ya dikendalikan oleh itu. Mending uang ada gambarnya. Sekarang aplikasi-aplikasi itu yang ada di Android masukin saldo ke situ, jadi ini ya tulisan tuh. Sistem tulisan. Nah ini kan saya luar biasa, sing duwe tulisan kan mesti sugih tuh, sing duwe tulisan. Iya. Tinggal nulis di duit. Nah itu tadi, Mas. Uangnya dikurangi lagi nyetak. Nah, yo nggak ngerti nah itu bank dunia ya. Orang ngerti. Tapi ada yang bilang uang itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Dan wong muslim itu, orang muslim itu kudu semangat. Ya kudune sugih. Ngono to. Kudune sugih kan. Wong muslim kan kudune sugih. Iya kudu. Wong muslim bisa hanya sugih-sugih. Oh iya. Akeh-akeh. Orang muslim sugih-sugih. Tetangga saya di Salatiga itu, wah orang butuh sugih, yang penting cukup. Ya nggak bisa. Aku ngomong ngono. Oh nggak bisa. Wong muslim itu kudu sugih. Kenapa? Karena kalau dia bersedekah, dia harus menyelesaikan dirinya sendiri baru boleh bersedekah, kan ngono toh. Kecuali mulyakno tamu, saanane kudu ditokke kan ngono. Nek mulyake tamu kan ngono toh. Tapi nek bersedekah kan harus dirinya dulu selesai, rekene anak bojone wis wareg, lagi liyane kan ngono toh. Nah, makanya muslim kuwi kudu sugih, kuwi patokane. Ya, samping itu juga untuk mengembangkan Islam kan harus modal toh. Ini modal. Ya, mengembangkan Islam tidak hanya cukup bangun masjid yo ora perlu gawe infak. Ada orang suge-suge kan nggak perlu pakai infak. Tapi ini apa, ngomong ke masjid, ada himbauan terbaru dari Kemenak atau MUI ya, pokoknya tentang masjid itu. Ini yang mendengar ya, yang takmir atau yang marbot, masjid sekarang itu nggak boleh dikunci, biar kalau ada musafir bisa datang. Terus toiletnya semua juga itu untuk masjid, semua masjid himbauan aja, himbauan ya, tapi itu semua masjid ya, semua masjid itu nggak boleh dikunci. Terus
anu Mas semua Iya mas, di teras-teras semua. iya nggak boleh dikunci terus biar bisa sholat. Kalau kalau di dalam ada kotak amal atau apa harus disediakan apa ya, apa namanya pelataran masjid itu apa namanya, pelataran ya apa, pelataran masjid yang lebar itu loh, mimbar ya kan. Mimbar kayak Ya, dalam apa sih, serambi, serambi masjid. serambi masjid yang lebar Ya. biar bisa dipakai istirahat. Kalau tidur di masjid ya diperbolehkan. Biasanya kan yang musafir kayak Gojek kadang kan ada beristirahat di masjid itu sekarang diperbolehkan. Ke toilet juga nggak boleh dikunci. Karena saya juga kadang sering jengkel kalau di perjalanan. Namun kemana lagi kalau nggak ke masjid, wong kita itu muslim. Iya. Masa mau ke gereja ya apa enggak? Ya, malah kakek berimpong. Nah, malah ke pom bensin. Padahal kita ini orang muslim kan. Ya, harus ke masjid. Ya memang yang Tapi yo dicari neng itu, masjid yo aja mek. yo kan tetap itikaf toh. Iya. Ya kan gitu. Ya meskipun hanya buang air aja kan nggak apa-apa. Jangan lah, nggak etis lah. Yo bukan kurang, cara pandangnya kan bukan seperti itu. Kecuali kalau buang airnya di dalam masjid, buang airnya kan di toilet. Dan itu kan suatu kenikmatan dan itu kan suatu apa ya, bisa dikatakan rezeki dari Tuhan. Ya, tapi Ya apa enggak ya, ya? tapi Oh. lebih etisnya kan ya jangan bang tok. Iya, Ya, tapi tapi sholat. nah, adatnya orang muslim neng masjid berbuang air yo paling enggak 2 rakaat kan gitu kan. Itikaf. Adatnya kan seperti itu ya. Ya. Apa meneh sing nggawa peci goni ngono kuwi ya salate ping 9 atake ngono. Jungkal walik. Sholat terus ya. Salat terus. Ini ngarang-ngarang. Ya aku salat ya mung ping 5 tok sedina. Ini mau Heeh. 5 rakaat Duwe rasar maghrib. Asal sholat 5 wajib 5 tok 5 wae. waktu. Nah, Kalau rakaatnya ya banyak lah 20 rakaat. meh kakean yo sungkan karo jenengan itu. Yo ora tahu padha wae. Padha ya, Bang. Apa wajib? Si wajib tak lakoni. Kayak itu tadi himbauan dari, kalau nggak salah kemana KPMUI ya tadi saya baca-baca itu. Kayaknya kayak gitu. Semua itu himbuan semua. Semua. Nanti coba dipelajari lebih dalam lagi. Himbuan. Iya, tapi saya setuju itu. Saya sangat setuju. Karena memang itu. Saya yakin Biasanya kan dikunci itu kan malah yang mewah-mewah gitu yang masjidnya. enggak, Mas. Saya kemarin juga itu ke mana Tapi ya? ya apa masjid bagus. Pas kemana ya aku ya? Ke masjid itu dikunci. Padahal sudah ngempet banget. Terus saya di jalan berpikir lah, aku ini orang muslim. Masa yo neng tempat lain mau aku ini orang muslim kan gitu. Dan ya Tapi saya kok ngempet sholat itu sholat. ya orang ngempet kudu buang air dulu toh. Habis buang air baru. Ya, tahu teguh ngempet pengen sholat li anu bang air ku nek bar sholat. Nah, jadi kayak gitu, Mas. Di jalan tuh sampai pikir ini kan, saya pernah ini pelajaran di organisasi politik bahwa yang fanatik apa namanya, emblem itu, yang fanatik itu katakanlah partai ya, yang fanatik partai itu ya mesti wong partai itu ya apa enggak, yang datang ke masjid ya mesti wong muslim, iya toh, iya kan, nggak mungkin kita juga sebagai orang muslim datang ke tempat ibadah yang lain, contohkanlah gereja, kan nggak mungkin di jalan kok wah pengen anu minggu ini gereja, kan nggak mungkin, kita kan juga menghargai yang lain kan. Ya, istirahat lah, untuk istirahat saja. Nah, untuk istirahat lah, orang usah buang air lah, istirahat lah, atau mungkin sholat duhur atau bagaimana, tetap ke masjid. Cari anu yang untuk umum lah maksudnya. Tempat ibadahnya kan tetap ke masjid, dan yang ke masjid kan pasti orang muslim. Untuk berbagi informasi. Ya, saya sangat setuju itu pada Kemenak atau MUI ya, nanti dicarilah itu beritanya. Kalau nggak Kemenak ya MUI. Malah lebih gampang nanti untuk mencari tempat istirahat ya kalau ada himbauan Bagusnya gitu. kayak gitu, bagusnya kayak gitu. Dan juga nanti juga masjid kan sudah rame kan, Rame kan jelas. gitu. Nanti juga ada yang
jualan di depan juga rame. Itu kan Dapat tambah rezeki juga. pemulihan ekonomi ya. Iya, seperti ada yang di mana Demak atau gimana itu kan Oh, depannya ya, wakil ya. lingkup depan juga banyak. Itu Pedagang-pedagang. ronde Nah, itu, bener-bener. khusus itu, ronde Pedagang itu. asongan. Ya itu malah juga rame, nggak apa-apa, asal nggak mengganggu. Tapi tetap digarisbawahi waspada untuk para tamir dan mabuk. Mungkin kadang iman seseorang itu naik turun. Pas ada kesempatan kan kita nggak tahu, setan bisik-bisik kan nggak tahu. Jadi ya barang-barang berharga masjid ya diamankan dengan yang baik kan gitu. Kasih CCTV juga kadang. Ya CCTV. CCTV sekarang kan bisa beli yang satuan itu kan. Itu Syahrul Abidin. Iya. Nah ini berbicara yang lain lagi ya. Iya. Menurut jenengan teman-teman sekarang yang sudah punya anak istri ya, yang sudah tapi masih masuk di dalam grup kita ya, termasuk kita S1-nya satu kelas Ya, satu jurusan ya, namanya satu kelas ya satu jurusan loh. Ya iyalah. Mau apa no ya? Satu kuliah juga. Satu alma mater juga. Nah itu ya benar. Satu kota juga. Ketemunya kita di situ. Teman-teman sekarang ini, teman-teman sekarang yang sudah sibuk dengan keluarganya. Pesan-pesannya apa nih? Ya wes, gak usah sombong lah. Ngono ya, langsung ke atas meneh, langsung ke atas lah, iku wis umum lah. Umum. Masalah tak jare ngobos kudu angel. Oh ngono ya. Muga-muga ya iku iso ngobos kabeh. Ya ora sombong, maksudnya ya memang kesibukannya masing-masing. Ora mek duwe mau cuman tenan ya ora apa-apa. Tenan ya ora apa-apa nek kita ngono. Ya aja ya engko ketemuan lah. Acara ketemu atau gimana. Ya wis silaturahmi lagi. Wis di anak akeh kok. Dua anak akeh. Ya era 2, 3 anak jadi mana berapa? Masa mbak mau anak 2 ya udah ya? Ya yang lain. Wis pokoknya kanggo konco untuk teman-teman Salma Mater pokoknya tetap solid lah. Ya carane wis urusan-urusane dhewe-dhewe sisiku apapun wis karo di luangke mbok chat balesi chat WA atau apa di grup ya grup bales rasa sok jaim sok pendidit sok rich lah nggak usah lah. Saya yakin jenengan semua sudah sejahtera tapi ya jangan lupakan kita sing baru merintis ini ya dong. Semua sama lah. Aslinya kita ini baru merintis tapi yo rada sombong sithik kasine. Akhirnya kelihatan wong sukses. Padahal ya pengacara. Pengangguran kakak acara. Pengangguran banyak acara. Mau ngopi ya gratisan, rokok joinan. Yang penting syukur. Alhamdulillah. Ono sing dipangan, ono sing diombe, alhamdulillah. Wis menurutmu piye kanca-kanca iki? Kanca-kanca alma mater iki menurutmu kudu diapake? Ini pesan-pesan dari ketua kelas ya. Ini harus pepet mikir bento krungu. Pesan-pesan buat teman-teman satu kelas ini dari Pak Ketua Komandan. Berpesan sama teman-teman kalau yang sudah sukses ada yang jadi ASN saya ucapkan selamat. Lupa saya nggak tahu bahwa ada lagi apa enggak ini ya, yang sudah jadi ASN selamat, yang jadi pengusaha ya selamat, yang jadi YouTuber ya selamat, jadi yang kuliah lagi juga selamat semuanya. Yang kerja di bank gimana? Yang kerja di bank ya selamat. Kerja di bank. Ada beberapa yang kerja di bank. Ya. Yang bawa bank juga. Ayo, iku. Ya saya ucapkan selamat.
Saya ucapkan selamat semuanya. Terus yang jadi ibu rumah tangga juga selamat. Yang pertama itu, yang kedua, keluarga itu adalah utama. Jadi jadilah yang terbaik untuk keluarga kamu, dan sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Secara tidak langsung jangan lupakan teman-teman yang nimbo bareng ilmu satu kelas, di mana kita sudah berjuang sedikitnya 4 tahun bersama-sama. Itu jangan dilupakan, karena dari keberkahan ilmu itu tadi. Itu pesan saya. Teman-teman jangan dilupakan, mana yang di atas ngelanting yang di bawah, mana yang di bawah nggak usah sungkan mengulurkan tangan ngelambe yang di atas. Gitu aja. Jadi semuanya bareng-bareng terangkat netes kabeh. Ya, pokoknya tetap solid. Tetap solid. Jadi Kalau sukses Masyarul semua. Abidin. Jangan kalau sukses sudah bergaya, jangan. Nah itu banyak itu ya, tapi jangan sampai lah. Jangan sampai. Itu aja Mas. Ya, gimana? Oke, pokoknya untuk ngobos ini memang seru ini. Serius tapi ada guyon-guyonnya sampai seru, ngobos. Ya itu tadi kita itu ngobrol tadi, yang namanya ngobos ya sak muni-munine ya Mas Ya, Hairil Abidin. tetap Jadi pada garis. semuanya minta maaf nih ada yang tersinggung, Ya, ya kan? minta maaf. Nah, Ya, para YouTuber tadi, Mas Taim, Ya. terus teman-teman, terus apa kalau kita terlihat sombong ya harap maklum, karena kita memang sombong. Meskipun sombong, tapi sebenarnya kita juga merintis ini. Terus terang juga merintis ya. Kemarin ternak lele ya gagal. gagal. Terpale jebol itu. Nah, Buat dibuat ternak Mati. lele, mati. Mendirikan media Nusantara tadi yo bubar. bubar. Jadi yang mau bubar lagi ini ada satu ini. Apa itu? Strongking. Apa itu? Grup musik Strongking. Apa strongking itu? Pria. Buat orang lau dawe. Buat orang lau dawe yang merasa teman kita. Freon mau bubar katanya ini. Freon mau Oh, bubar. judulnya gitu. Piye? Nesu bubar. Eh, Lah wis tuh bubar. bubar. Wis bubar. Nesu bubar. Nah, ini dapat salam dari komandan ngobos Mas Hairil Abidin. Freon. Itu The Freon. Jarene ora produktif. Ini orang Gue rene tak Freon. The Freon. Ngono jare ora kelas Mas ngono. Semoga Freon tetap atis. Ya Freon tetep ngumpul lah pokoknya. Freon kan itu toh, isi kulkas. Iya, iku sing dicoloke kurang iku ya ora atis. Amane Ngobos iku dadine. Ha, dadine ngobos. Ya. semoga Freon tetap atis ben ora ngobos. Ngono. Nek tak sudul ben ngobos. Oh ya, tadi kan sudah titip salam buat teman-teman kelas ya, dari komandan kelas. Ini Pak Hoiruzat. Buat teman-teman antik kita, Pak Hoiruzat yang kemarin. Nah, S2 itu. Tak singgung lho. Nah, Pak Zat, apakah Anda mampu? Magister. Ya. Ya. Apakah Anda mampu? Nah, mampu itu dari segi semuanya. Ndang lulus Pak. Ndang lulus jadi dosen kan gitu rencananya dia. Ya. Nggak tahu nanti kan kemarin kan Dia udah curhat sama saya. Oh, makanya itu mau saya jadikan tamu di sini. Nah, itu Pak Zat pernah curhat pada waktu masuk S2 bareng. Saya dijajak ke shop depan kampus. Wah, shop itu Mas. Iyalah, dia pas pada waktu dapat tunjangannya Pak Tamsil. Ya, dapat tunjangan itu jajak ke shop ning ngarep kampus. Dia cerita nih, dia S2 lulus jadi dosen, terus baru nikah. Begitu ceritanya gitu. Kalau nggak lulus ini kapan ini nikahnya? Ya, memang udah ada yang banyak aslinya. Dia kan masa banyak lah. Banyak lah. tenang nih. Iya, banyak. Lulu dewe.
cari sendiri. Iyalah, Bisa loh oh, ngejek. bisa gini berarti deh. Wah, mainnya dari Main belakang. dari belakang lusap gini Ya enggak nungsep aja. Mables tok wae. tinggal tunggu mainnya dia. Iya, manjat itu. Tapi ya kasihan lah kalau nggak dicepet Tuh kan Tokonya tergantung panjatnya itu. nyanten ya lah. Nonton gitu. Ini sing ruwet. Sing ruwet itu. Ya semangat terus buat Pak Heruzat. Pertahankan antikmu. Pokoknya tak dukung S2-nya. Selesaikan tesisnya. Ini kan sudah tesis dia harusnya. Ini proposal nih, proposal tesis ini. Iya, udah 2 tahun. Ini mata kuliahnya kayaknya sudah habis. Ini baru harusnya proposal tesis. Teman-teman kayaknya banyak yang udah proposal tesis. Ini Pak Zat ini. Semangat terus Pak Heruzat. Tak dukung Pak Zat. Yang menjadi apa-apa lah tak dukung. Kok meh dadi apa-apa lah tak dukung Jadi piye? apa? Lah dadi apa terus nek meh apa-apa lah didukung. Dan istilah di luar dari manajemen pendidikan. Cara dukung ta ora? Nek dadi maling mbok dukung. Nek Dadi maling mbok dukung. Nah, iki piye terus? Wah, jangan ya Pak Zat. Jadilah yang baik-baik. Maling hati seseorang. Jangan nyalon DPR dulu. Selesaikan dulu tesisnya. Oke. Mudah kesaing iki. Enggak lah, enggak semudah itulah. Calon DPR itu enggak semudah itu. Semuanya itu harus terlalu, apalagi di Kabupaten Kudus. Ya wes nanti tak temukan di sini nanti biar. Wah, ini waktunya ini kalau pokoknya nanti kalau ada waktu saja lah. Iya. Yes. Ini karena Pak Jati itu sudah selfie dengan warna hijau ya kan. Ya memang banyak di situ di warna hijau itu. Wejangannya yang sudah pernah. Di warna hijau itu penggede-penggede yang dekat yang sejalan dengan Pak Jat memang banyak itu. Tapi menurut saya kalau nyalon DPR itu tidak mudah Pak Jat. Khawatirnya nanti sudah keluar uang. Maksudnya keluar buat persyaratan kan banyak Mas. Buat NPWP, NPWP sih nggak bayar. SKCK, terus tes kesehatan dokter. Udah jadi pengurus gitu Pak. Pengurus apa? Pengurus itu. Kayaknya belum lah, nggak semudah itu apalagi partai besar. Nggak semudah itu. Nah, itu nyalon DPR itu jangan dipikir dulu lah. Nggak semudah itu Pak, dan uangnya habisnya nggak sedikit. Uangnya habisnya nggak sedikit. Lumayan banyak. Ya ini yang udah merasakan. Saya pernah merasakan. Pokoknya tak dukung kancaku jadi. Iso ngomong dukung tok ki. Melu seneng wis ngono tok. Ya wis melu seneng. Dukung ki kudu melu ngeki support. Aku support jamane tak support ta ora. Ya support ki ya apa. Ngono nek aku di kanca, aku kalau punya teman enggak melihatkan terus ngetokno apa melihatkan. Ngetokno disupport kok. Nyatane suara mbok loro apa telu kok. Apa ta? Heeh. Piro ya ora tak ngerti aku. Akeh dong, masa ora. Ora ono nyoblos malah watake. Nyoblos. Mbah malah siji tok dhisik. Tak buka datane nggo maca. Akeh. Ngene akeh. Kandhane ono besisin kok kono kok. Aku ngerti kok. Sopo iki? Ya ada pokoknya. Pokoknya ada di Kok ngomong partai. lah aku apa? Aku sing dhewe sing kejai kok. Aku ora ngomong partai. Aku ora ngomong partai aku kok. Iku Ora, aku ora ngomong partai. aku ora ngomong Aku partai. ngomong partai. Ora ngomong. Iki dikat iki yo. Ya ya. Ora juri. Ora juri. Ora, wis muni. Ada delok kok video. Iya ya. Ora wis yo. Ya wes. Kok tak kate Guys. Sudah teman-teman itu aja, thank you. Assalamualaikum. Maaf buat semuanya tadi yang sudah saya ucapkan atas kesombongan kami. Tapi sebetulnya kita nggak sombong, cuman konten aja. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kebaikannya tak ngokos. Wassalamualaikum.